Sahabat Muslim, masih bersama saya Nada Sika dalam program Share It. Ustadz, kali ini kita akan menjawab pertanyaan para kru di sini, Ustadz. Iya, ini pasti kita, seru Masya banget. Allah urusan ngajinya. Semangat banget ya. Anak jin udah anget, udah rajin-rajin banget. Luar biasa, Iya. Masya Allah. Ini pertanyaannya sudah disiapkan di fishbowl ini, Ustadz. Nah, siapa duluan nih? Mana Indra? Ustadz dulu deh. Oke, bismillah ya. Nah, duluan. Kita bacakan yang pertama, Ustadz apakah mempunyai istri yang sering ngomel? Yang satu nih, apakah istri yang sering ngomel-ngomel? Di rumah termasuk yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz jodoh saya. Aduh. Yang mana orang ini? Tapi Masya Allah walaupun istri ngomel ternyata makin gemuk loh. Ya, oke. Kembali kepada yang namanya tadi jodoh. Jadi begitu ya usia kandungan dalam kandungan ibunda kita masuk. Kata Nabi Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Arba'innya menempatkan hadis ini hadis yang pertama. Di mana kata Rasulullah SAW ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah. Sperma, air mani, air kotor yang dibawa ke pasar nggak ada yang mau beli, ketemu di jalan kita jijik. Tapi saya, Neng Nada, semua yang ada di dunia asalnya dari situ tuh. Makanya kalau kita sombong, apa yang mau disombongin? Mimma immahin, dari air yang hina. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah. Apa alaqah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Ya, segumpal daging. Nah, setelah usia 120 hari, berarti 40 kali 3, alias 4 bulan lamanya, wa nufikha fihi ruh, ditiupkanlah ruh. Nah, disinilah yang dari Lauhul Mahfuz sudah tercatat, diserahkan, diabadikan 4 hal jodohnya. Jadi kalau tadi ditanyakan, emang udah ketentuan jodohnya. Adapun ngomelnya nggak ada di Lauhul Mahfuz. Gitu. Iya. Kenapa? Ada bahasa orang tua begini, lah kalau jelek rupa mah nggak bisa dirubah. Tapi kalau jelek tabiat tergantung yang punya diri. Jelek rupa emang udah dari sana begitu. Ustadznya dibacain surat Yusuf, emang biar ganteng. Lah emang fotokopian bapak ibunya hitam lagi, udah gak ketuker gitu. Gimana kue gimana adonannya. Tapi ya yang dimaksud dengan tadi tuh jelek rupa nggak bisa dirubah, tapi jelek tabiat tergantung yang punya diri, termasuk ngomelnya. Nah kembali kepada pribadinya, bisa dikurangi Zat? Ya bisa kalau mau. Gitu. Caranya gimana? Ya abang sebagai suami, waduh ini roman-romannya istri saya kalau telat ngasih bulanan ngomelnya ini nggak kelar 2 hari gitu. Gimana caranya? Oh iya coba dicek bulan depan sebelum tanggal jatuh tempo udah dikasih duluan bulanannya. Antisipasi ya Ustaz ya. Iya ya, juga sebagai istri juga jangan terlalu over ya. Kasihan udah kerja suami capek-capek gitu kan, bahasa suami begini tuh, aku mau makan ikan teri tapi ikan teri yang rasanya awet, aku mau punya istri tapi istri yang kagak cerewet gitu. Oke, yang ada ya. Oke Ustaz. Silakan. Ustadz, apakah catatan takdir bisa hilang atau tertukar? Ya, jadi catatan takdir apa bisa hilang atau tertukar? Oke, bisa dilihat di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Baik Ustadz. 39 ya. Surat ke-13, juz ke-13 ayat ke-39. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Terjemahkan Neng, tolong. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia hendaki dan di sisinya terdapat Ummul Kitab atau dalam kurung Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi dijelaskan dalam Quran, Allah berhak menghapus dan menetapkan. Gitu. Nah tergantung kepada yang bersangkutannya.
Oleh karena tadi di segmen awal sempat kita singgung yang bisa untuk menghapus di antaranya ya yang paling memang betul-betul berasa ibadah, dan bicara ibadah bagaimana cara ibadah menyenangkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ternyata ketetapannya ini dia buruk. Tapi setiap hari bikin hamba-hamba Allah senang. Tiap hari dia berbagi sama orang tuanya, berbagi sama paman bibinya, berbagi sama tetangganya. Sehingga ucapan tetangganya, ucapnya apa ucapannya? Di saat menerima pemberiannya, ya Allah enak banget ya dia. Ucapan orang tuanya, ya Allah baik banget ya anak saya. Ucapan pamannya, ya Allah anak punya ponakan baik banget ya. Sahabat syar'id, hidup ini gampang banget tuh. Di saat kita bikin ucapan hamba-hamba Allah, ucapan yang enak banget ya dia, baik banget ya dia. Lebih 40 hamba Allah mengucap enak, diasisi sama malaikat. Laporan sama Allah, yang tadinya ketentuan buruk berubah. Allah bikin enak tuh. Enak kesehatannya, enak rezekinya, enak rumah tangganya, enak urusannya. Kompleks sudah. Masya Allah. Sebaliknya, jangan kita bikin hamba-hamba Allah ngucap nggak enak sama kita. Udah janji kita syuting syar'id nih, udah matang, udah nyiapin peralatan. Mohon maaf, Allah yafat, mudah nggak terjadi sama ustadz-ustadz kita. Ternyata hari haknya nggak ada kabar, nggak ada ini, nggak datang aja. Gimana perasaan saudara-saudara kita tuh? Yang udah booking tanggal, yang udah nyiapin tempat, ucapan bukan enak. Keluar, kalau kata orang Betawi, mati rodok udah. Ya Allah. Nggak enak ucapan itu. Keluar tuh orang ada belas tahun lagi, sial diangkalan nih janjian sama ustaz. Mohon maaf, walaupun juga ustaz. Ya, ketika hamba-hamba Allah ngucap begini nih, nggak enak ucapan tuh. Mati rodok, sial diangkalan. Wah, ucapan nggak enak tuh. 40 orang ngucap begini, diasisi, dibikin nggak enak tuh orang hidupnya. Sekalipun ustaz, dia hati-hati. Tergantung ucapan juga bisa ngaruh ternyata sangat. Ya. Doa itu sangat berpengaruh ternyata pada kehidupan kita. Oke Ustadz. Saya lagi ya? Ya silakan Ustadz. Bismillah. Apakah ada seorang ibu yang kandungannya mengalami keguguran sebelum 120 hari? Apakah calon bayi tersebut sudah memiliki sudah tertera di Lauhul Mahfuz? Ya. Jadi kepada para bunda solihat juga segenap kru nih yang bertanya, ya mudah-mudahan nggak terjadi keguguran ya. Sekalian yang lagi isi biar betul-betul Allah berikan kesehatan ibunya dan juga janin yang sedang dikandungnya. Jadi sesuai ketetapan Allah yang tertera dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, semuanya sudah yang tadi urusannya jadi 4 hal termasuk musibah udah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Yuk, Neng Nada, masih punya waktu. Ya, berikutnya, silakan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya ya. Ustadz, apakah benar apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada benarnya. Makanya tadi sempat saya contohkan kalau dalam hadits qudsi yang kurang lebih maknanya Nabi menyebutkan Allah bagaimana sangkaan hambanya. Ya, jadi walaupun di Lauhul Mahfuz ternyata terteranya nggak baik, tapi karena tadi di segmen kedua saat saya monolog, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh husnuzon kepada Allah. Padahal udah diinformasikan, kamu penghuni neraka ngapain ibadah rajin-rajin? Lihat jawabannya, yaitu mas surga neraka nomor 33. Intinya saya di dunia buat ibadah sama Allah. Ternyata malaikat balik lagi ngelaporin, udah berubah, ternyata kamu menjadi penghuni surganya Allah. Nah, Masya Allah. jadi tolong kepada segenap kru yang ikut sedang bekerja saat ini, termasuk yang nanya, yuk selalu husnuzon kepada Allah. Jadi jangan ngeluarin statement yang nggak enak. Aduh, nggak enak hidup. Udah, yang baik-baik. Nanti Allah bikin baik pula. Masya Masih ada waktu, Mbak? Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ya, satu lagi. Siap. Silakan. Oh, saya lagi Ustadz ya, Bapak ya. Ustadz, teman saya bisa lolos CPNS karena menyogok orang dalam. Sejak saat itu kehidupannya sejahtera karena berlimpah rezeki. Rezeki kan bagian dari Lauhul Mahfuz. Apakah perbuatannya menyimpang dari garis takdir Allah? Oke, secara ketetapan ar-rasyid wal murtasiki lahuma finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka.
kelihatan kita bergelimpang harta, materi, tapi mohon maaf, di dalamnya apakah penuh barokah? Segala sesuatu yang dari awalnya Spanyol, separuh nyolong, maka di dalamnya, mohon maaf nih, Nabi yang menyinggung, kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka yang pantas memakannya adalah api nerakanya Allah. Na'udzubillahi. Kelihatan kita berkah, tapi belum tentu di dalamnya. Gitu. Gitu ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. atas pencerahannya hari ini. Luar biasa, kita semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat muslim, nggak kerasa kalau udah nonton share itu kayak singkat banget waktunya karena benar-benar luar biasa pembahasannya hari ini. Tapi jangan khawatir karena insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali dengan tema-tema yang lebih seru lagi pastinya. Dan buat sahabat muslim jangan lupa share obrolan kita hari ini karena berbagi ilmu yang bermanfaat gak akan bikin kamu rugi. Terima kasih sahabat muslim. Saya Nada Sika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.